Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam renungan singkat. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan memberikan kesempatan pada kami untuk membaca serta merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong kami sehingga kami boleh mengerti akan maksud firman-Mu. Terlebih lagi kami boleh terus berusaha untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami serahkan pembacaan serta perenungan firman pada saat ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pada renungan saat ini kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Sebab itu, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Renungan saat ini diberi judul Memelihara Hati Nurani yang Murni. Di dalam perikop Kisah Para Rasul 24 ayat 1 sampai 27 yang bagiannya kita baca ayat 16. Paulus didakwa oleh imam besar Ananias dan beberapa tua-tua sebagai penyakit sampar dan seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia. Dan di dalam pembelaannya, Paulus mengatakan bahwa ia menaruh pengharapan kepada Allah dan percaya bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu Paulus senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata murni adalah salah satunya, yaitu polos, tulus, atau suci. Anak kecil sering disebut masih polos, yaitu masih murni, dan juga pastinya belum berdosa Bapak Ibu, kecuali dosa turunan. Anak kecil belum memiliki pikiran dan tindakan yang jahat, atau pikiran dan tindakannya masih bersih. Sedangkan kita orang dewasa tidak lagi murni, karena kita adalah orang-orang yang berdosa, yang seringkali memiliki pikiran dan tindakan yang tidak bersih. Lalu bagaimana kita dapat menjadi murni? Seseorang yang berdosa dapat menjadi murni melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib telah memurnikan kita orang yang berdosa dan menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti halnya Paulus yang terus berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia, Bapak Ibu, kita pun harus terus-menerus berusaha memelihara hati nurani yang murni. Mazmur 24 ayat 3 dan 4 mengatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Pemazmur di sini mengatakan bahwa siapa yang memiliki tangan yang bersih dan hati nurani yang murni akan menerima berkat-berkat Tuhan. Matius 5 ayat 8 juga mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bapak Ibu Saudara, marilah kita terus berusaha memelihara hati nurani yang murni, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan dan kita menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.